Bapak Ibu semua, apa kabar hari ini? Semoga semuanya masih sehat-sehat saja. Mari sama-sama kita gunakan hari Minggu ini untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Allah kita. Kita ucapkan syukur kita atas penyertaan Tuhan dari hari Senin sampai hari Minggu. Kita bisa berkumpul kembali secara online, itu semua karena kemurahan Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini sebagai ucapan syukur kita. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan, kejadianku. Kau menaruh diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan, kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahanmu Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku karena kasih dan karunia-Mu, tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan, kejadianku. Kau menaruh diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan, kehidupanku.
kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun Kau meninggalkan kami. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Tak sekalipun Kau tinggalkanku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Jiwa kami menanti-nantikan Engkau ya Tuhan. Kami berharap pada firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap kehidupan kami. Berikan kami kesukaan akan firman-Mu. Jadikan kami orang-orang yang berbahagia, diberkati oleh Tuhan dengan keberhasilan. Dalam nama Yesus, amin. Saudaraku, mari kita membaca firman Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan kali ini diambil dari Mazmur pasal 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudaraku, tiap orang dalam hidup ini pasti ingin hidupnya berbahagia. Pasti ia ingin menjadi orang yang berhasil. Kabar baiknya adalah Tuhan juga ingin saudara jadi orang yang berbahagia. Tuhan ingin saudara menjadi orang yang berhasil. Tadi kita baca di Mazmur dimulai dengan kata berbahagialah. Di ayat ketiga, Tuhan menyatakan kehendaknya, Ia mau supaya saudara saya menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tuhan mau supaya saudara jadi orang yang berhasil, menjadi orang yang maju, makmur, sukses, beruntung. Tuhan mau keluargamu berhasil. Tuhan mau pernikahanmu berhasil. Tuhan mau anak-anakmu berhasil. Tuhan mau pekerjaanmu berhasil, Tuhan mau bisnismu berhasil, Tuhan mau pelayananmu berhasil, Tuhan mau dalam segala apapun yang kau lakukan, Tuhan mau memberkatimu dengan keberhasilan. Tuhan mau memberkati kita dengan keberhasilan. Namun saudaraku, ada bagian Tuhan, ada bagian kita manusia. Saudara saya punya tanggung jawab untuk melakukan apa yang harus dilakukan supaya menjadi orang berbahagia dan berhasil. Tadi kita baca ayat 1, jangan ikuti jalan dan nasihat dunia. Dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Berdiri, berjalan, duduk itu bicara soal cara hidup. Bagaimana seorang hidup? Ketika kita punya masalah, jangan pergi kepada orang fasik. Orang fasik adalah orang yang tahu kebenaran tapi tidak mau mentaatinya. Ketika engkau punya masalah, contoh, ada masalah suami istri, ada percekcokan, engkau pergi pada orang fasik, maka orang fasik akan menasihatkan, sudah cerai aja, pisah aja, cari yang lain. Jangan ikuti nasihat seperti itu. Ketika engkau punya masalah seseorang, kau kesel sama seseorang, kau pergi pada orang fasik akan menasihatkan, udah hajar aja, habisi orang itu. Jangan ikuti nasihat seperti itu. Orang fasik adalah orang yang tahu kebenaran tapi tidak mau mentaati kebenaran. Oleh karena itu mereka akan hidup dalam jalan orang berdosa. Mereka hidup dalam memuaskan hawa nafsunya. Mereka hidup hanya mencari kenikmatan, kesenangan hidup.
memuaskan hawa nafsu dengan seks bebas, narkoba, dan menghancurkan diri sendiri. Saudaraku, jangan ikutin nasihat orang fasik, jangan berdiri di jalan orang berdosa, jangan ikuti cara hidup orang berdosa yang mencari harta kekayaan dengan menghalalkan segala cara. Karena akhirnya orang fasik hidup dalam jalan orang berdosa, akhirnya menjadi pencemooh. Mereka mencemooh orang hidup dalam kekudusan, mereka mencemooh orang hidup dalam kesalehan. Karena itu saudaraku, kalau saudara dan saya ingin menjadi orang berbahagia, yang diberkati Tuhan dengan keberhasilan, jangan ikuti jalan dan nasihat dunia ini, tapi ikuti jalan dan nasihat ajaran Tuhan. Di ayat yang kedua dikatakan, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Taurat Tuhan itu hukum Allah, instruksinya Allah, perintah Allah, ajaran Allah. Tuhan mau kita menyukai firman-Nya. Apakah engkau suka akan firman Tuhan? Bagaimana saudara dan saya bisa menyukai firman Tuhan? Saudara dan saya harus mengenal siapakah Allah itu. Ketika kita mengenal Allah kita, maka kita akan mengasihi Dia. Ketika kita mengasihi Dia, kita akan mengasihi juga firman-Nya. Saudaraku, ada tanggung jawab, ada praktek kebiasaan yang harus dilakukan setelah kita mengenal Tuhan, mengenal firman-Nya, itu apa? Merenungkan firman-Nya siang dan malam. Kata merenungkan di dalam ayat kedua itu berasal dari kata Ibrani hagah. Hagah artinya belajar firman Tuhan sambil membayangkan, sambil mulut kita komat kamit, ya, membuat suara pelan seperti mendesah. Seperti ini contohnya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Merenungkan itu artinya kontemplasi dengan mengulang kata-kata. Kontemplasi adalah renungan dengan perhatian penuh, konsentrasi, bukan seperti meditasi dan mengosongkan pikiran, ya, tapi merenungkan itu adalah memusatkan pikiran perasaan pada firman Tuhan. Merenungkan hagah artinya mengulang kata-kata dengan pelan, dengan suara yang mendengung, yang lembut, sambil benar-benar mengabaikan gangguan dari luar. Orang Yahudi sudah ribuan tahun mempraktekkan doa yang disebut davening. Davening adalah melafalkan teks firman Tuhan, berdoa dengan intens, dengan kusyuk, ya, terhanyut, tenggelam dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan biasa mereka sambil membungkuk dan goyang-goyang. Mereka berdoa seperti ini. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudaraku, untuk merenungkan firman Tuhan, hagah ada 4 langkah. Langkah pertama adalah baca firman Tuhan. Baca Alkitab, saudaraku, tiap hari, ya. Kemudian ketika ada ayat firman Tuhan yang berkesan di hatimu, lakukan langkah kedua, yaitu apa? Perkatakan firman Tuhan pada diri sendiri. Kata hagah, saudaraku, itu punya pengertian mengunyah makanan seperti hewan yang memamah biak, ruminansia. Hewan yang memamah biak seperti domba, sapi. Saudara kalau perhatikan, pagi-pagi mereka makan, mereka mengunyah rumput, tapi itu masih teksturnya masih kasar yang dimakan itu. Mereka makan lalu masuk makanannya ke rumen lambung. Ketika rumen lambungnya sudah penuh, ia akan mengeluarkan makanannya tadi dari perutnya itu, dikunyah kembali, dia cerna kembali. Jadi saudaraku, haga artinya mencerna firman Tuhan, mengunyah firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan pada diri sendiri. Pertama, baca firman Tuhan. Kedua, perkatakan firman Tuhan pada diri sendiri. Yang ketiga adalah perkatakan firman Tuhan kepada Tuhan, yaitu doakan firman Tuhan. Setelah kita baca firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan pada diri sendiri. Yang ketiga adalah doakan firman Tuhan. Kita bisa berdoa, Tuhan, aku mau menjadi orang yang berbahagia. Sebab itu aku tidak akan mengikuti jalan nasihat orang fasik. Aku tidak akan berdiri di jalan orang berdosa. Aku juga tidak akan duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi kesukaanku Tuhan ialah firman Tuhan. Tuhan, buatlah aku suka akan firman-Mu. Buatlah Tuhan aku menyukai firman-Mu. Biarlah aku merenungkan firman-Mu siang dan malam. Jadikan aku Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Aku ingin hidupku produktif. Aku ingin Tuhan hidup segar,
daunnya tidak layu. Aku menjadi orang yang penuh semangat dalam hidup ini. Tuhan, buatlah apa saja yang ku perbuat berhasil. Buatku berhasil dalam keluargaku, dalam pekerjaanku, dalam pelayananku, dalam nama Yesus. Doakan firman Tuhan, saudaraku. Yang keempat, langkah keempat adalah resapi firman Tuhan. Meresapi firman Tuhan itu yang kontemplasi, memusatkan pikiran perasaan pada firman Tuhan. Meresapi artinya masuk pelan-pelan, masuk dan melekat benar dalam hati, menikmati firman Tuhan. Seperti pohon yang meresap air dan menjadi kehidupan, demikianlah firman Tuhan kita resapi, akhirnya mengubahkan menjadi kehidupan buat pikiran kita, mengubahkan perasaan kita, mengubahkan tindakan kita, mengubahkan kebiasaan kita, mengubah karakter kita, mengubahkan gaya hidup kita, cara hidup kita. Sedikit demi sedikit kita akan diubahkan menjadi seperti Tuhan Yesus. Saudaraku, mari, kalau engkau ingin menjadi orang yang berbahagia, diberkati Tuhan keberhasilan, lakukan Hagah. Renungkan firman Tuhan. Ada 4 langkah. Yang pertama adalah baca firman Tuhan, itu menggunakan mata kita. Yang kedua adalah perkatakan firman Tuhan pada diri sendiri, itu menggunakan telinga kita. Kemudian yang ketiga adalah doakan firman Tuhan dan akal budi kita. Lalu resapi firman Tuhan, bicara soal hati kita. Menghayati firman Tuhan dengan mata, telinga, akal budi, dan hati kita. Satu ayat terakhir, saudaraku, pentingnya Hagah adalah Yosua 1 ayat 8. Ketika Tuhan memerintahkan Yosua untuk memimpin bangsa Israel masuk tanah perjanjian, Tuhan bilang begini, jangan kau lupa memperkatakan firman Tuhan, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, dan bertindaklah hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Maukah engkau menjadi orang yang berhasil dan beruntung diberkati Tuhan? Mari saudaraku, jangan ikuti jalan nasihat dunia ini, tapi ikuti jalan Tuhan. Sukai firman Allah, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Saya mau ngajak saudara-saudara tiap hari baca Alkitab, minimal 1 pasal. Kemudian setelah saudara dapatkan ayat yang berkesan, lakukan 4 langkah tadi. Baca firman Tuhan itu, perkatakan firman itu pada diri sendiri, doakan firman Tuhan itu, kemudian resapi firman Tuhan menjadi kehidupan buat kita. Maka engkau akan diberkati Tuhan dengan keberhasilan. Engkau akan jadi orang-orang berbahagia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau menjadi orang-orang yang berbahagia. Kami mau menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan dengan keberhasilan. Sebab itu Tuhan, kami mau Tuhan mengikuti firman-Mu. Kami tidak akan ikuti jalan nasihat dunia ini, tapi kami mau Tuhan menyukai firman-Mu, merenungkan firman-Mu siang dan malam. Tuhan, terima kasih. Kami mau baca firman Tuhan, kami mau perkatakan firman Tuhan, kami mau doakan firman Tuhan, kami mau resapi firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan boleh menjadi kehidupan buat setiap kami. Hidupkanlah kami sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati umat-Mu yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Engkau memberikan hati yang haus dan lapar akan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau juga Tuhan memberkati Gereja Bethel Indonesia. Kami mau berdoa Tuhan untuk Ketua Umum Pak Rubin, staf BPH, Ketua BPD, juga Pak Satria sebagai Ketua BPD Jawa Barat. Tuhan memberkatinya. Tuhan memberi hikmat bagi setiap pemimpin-pemimpin-Mu ini Tuhan. Juga untuk para pemimpin gereja di Gereja Bethel Indonesia, kiranya Tuhan memberikan hikmat-Mu, tuntunan-Mu. Bersama seluruh umat-Mu, berikan kami hati mengasihi Tuhan, hati yang mencintai firman-Mu, dan melakukan firman-Mu, supaya kami menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan dengan keberhasilan, kesejahteraan yang dari Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat kota Bogor, biar Bogor boleh mengalami shalom Tuhan, biar damai sejahtera-Mu ada di kota kami Tuhan. Kami juga terhati-hati berdoa buat Indonesia. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan di Indonesia, jadi kehendak-Mu Tuhan di bumi Indonesia ini seperti di dalam sorga. Kami berdoa Tuhan untuk Presiden Jokowi, para menteri yang ada, beri hikmat Tuhan. Kalau saat ini di beberapa tempat ada demo-demo, kami mohon turut campur tangan Tuhan. Berikanlah ketenangan, ketentraman buat negeri ini Tuhan. Gagalkan setiap rencana-rencana kelompok-kelompok yang mau bikin huru-hara, kerusuhan.
Tuhan, kami mohon turut campur tangan Tuhan. Kami serahkan Indonesia dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas Indonesia. Saudaraku, arahkan hati dan pikiran pada Tuhan, angkat kedua belah tanganmu, terima berkat dari Allah. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai-mu selamanya. Maranatha, datanglah segera Tuhan Yesus. Semua yang rindu kedatangan Tuhan sama-sama berkata, amin.